Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Air mengalir deras di selokan, membawa lumpur dan daun-daun busuk ke halaman rumah dinas tua itu. Arga berdiri di depan pintu, kunci di tangannya. Bangunan itu besar, terlalu besar untuk satu orang. Namun yang paling mengganggu bukan ukurannya, melainkan bau. Bau amis. Seperti darah yang sudah lama mengering. Ah, paling tikus mati, gumamnya, mencoba santai. Ia masuk. Pintu tertutup sendiri di belakangnya. Malam pertama, Arga tidak langsung tidur. Ia sibuk membersihkan kamar utama. Tapi setiap kali ia menyapu, debu seperti kembali lagi. Seolah rumah itu menolak untuk dibersihkan. Jam menunjukkan pukul 1.47. Dan saat itulah ia mendengarnya. Tangisan. Bukan tangisan biasa. Ini lebih seperti seseorang yang tenggorokannya terluka, memaksa suara keluar di antara napas yang tersendat. Arga terdiam. Tangisan itu berasal dari lorong belakang. Dan kali ini disertai suara gesekan. Seperti sesuatu yang diseret di lantai. Dengan langkah berat, Arga mengambil senter dan berjalan ke arah suara. Cahaya senter menyapu lantai. Ada jejak. Garis panjang, basah, gelap. Arga jongkok. Tangannya menyentuh cairan itu. Lengket. Dan saat ia mengangkat jari ke dekat wajah, bau amis itu semakin kuat. Darah. Masih segar. Tangisan berubah menjadi cekikan. Tolong. Arga membeku. Suara itu jelas. Tepat di depan pintu ujung lorong. Pintu kayu itu tertutup rapat, tapi dari bawahnya darah merembes keluar. Perlahan. Tanpa sadar, Arga mendorong pintu itu. Krees. Pintu terbuka. Dan dunia Arga runtuh. Di dalam kamar, seorang perempuan tergeletak di lantai. Tubuhnya tidak utuh. Tangannya terpisah dari badan. Kakinya terlipat ke arah yang tidak mungkin. Perutnya robek terbuka, isi dalamnya berserakan seperti daging yang dibuang sembarangan. Namun yang paling mengerikan, kepalanya masih bergerak. Perlahan menoleh ke arah Arga. Matanya terbuka lebar. Hidup. Kenapa? Kamu lama sekali. Suara itu keluar dari mulutnya yang penuh darah. Arga mundur sambil gemetar. Ini nggak mungkin. Perempuan itu mulai bergerak. Bukan bangkit, tapi merangkak. Dengan sisa tubuh yang hancur. Tulangnya bergesekan di lantai, mengeluarkan suara retakannya membuat telinga sakit. Setiap gerakannya meninggalkan jejak darah yang semakin tebal. Aku menunggu. Tangannya yang terputus ikut bergerak sendiri di lantai. Merayap. Menuju Arga. Arga berbalik dan berlari. Namun lorong itu berubah. Lebih panjang. Lebih gelap. Dan penuh bekas tangan berdarah di dinding. Seolah puluhan orang pernah mencoba keluar. Dan gagal. Tangisan kini datang dari segala arah. Dari depan. Dari belakang. Dari dalam dinding. Dan tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Arga jatuh keras. Ia menoleh. Tangan itu. Tangan yang tadi terpisah, kini mencengkeram pergelangan kakinya. Kuat. Dingin. Dan perlahan, kuku-kukunya menancap ke kulit Arga. Darah mengalir. Arga menjerit.
Dalam sekejap, perempuan itu sudah di atas tubuhnya. Bagaimana caranya ia berpindah sejauh itu, tidak masuk akal. Wajahnya kini sangat dekat. Terlalu dekat. Arga bisa melihat sesuatu bergerak di dalam rongga matanya. Seperti belatung. Sekarang, gantian kamu. Jeritan Arga menggema di seluruh rumah. Lalu, hening. Keesokan paginya, warga kembali menemukan pintu rumah itu terbuka. Namun kali ini, bau busuknya menyengat hingga keluar pagar. Saat mereka masuk, lorong penuh darah. Dinding dipenuhi goresan kuku. Dan di kamar ujung, mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Seorang perempuan duduk di kursi. Tubuhnya utuh. Namun wajahnya milik Arga. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, terus mengeluarkan tangisan serak. Di lantai sekelilingnya, berserakan potongan tubuh manusia lain. Masih hangat. Masih berdarah. Dan dari dalam rumah itu, tangisan tidak pernah berhenti lagi.